Pas kita pasang kaca. Paling kenceng gue di 210. Musuh terbesar lu di jalan ini mobil siapa? Turun nih, deg-degan gue. Oh, Oke, enggak. aman. Itu kalau udah nggak bunyi berarti semuanya aman. Sebenarnya kemarin tuh kenapa gue harus banget ke Sokudo ganti knalpot? Karena bentukan center pipe tuh ngelengkung ke bawah. Oh, iya. Jadi harus custom, bener-bener custom lah ibaratnya gitu ya. Betul. Jadi emang kemarin masangnya nggak bener. Oke. Terus kebetulan Bro Marcel bilang mau review di Bekasi, di Sumarekon kan gue tahu lah jalanannya. Karena memang dulu di sini. Betul. Makanya gue mikir ini nggak lucu nih kalau misalnya kita review mentok-mentok sampai nggak bisa jalan kan. Ya udah kita buru-buru ke Sokodo kita benerin. Oke, kita mulai Bang ya. Oke, let's go. Ternyata dari tadi belum mulai. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita sama Fernando, halo. Nah, dan mobil apa ini? Kita pakai Mazda 3 hatchback tahun 2021. Ntar dulu, kenapa namanya Ember? Itu pertanyaan bagus sebenarnya. Banyak Gimana, banget yang nanya kenapa namanya Ember. Kalau misalnya lucu-lucuannya sih biar kayak Amber Heard, apa namanya? Cewek yang cantik, bandel-bandel gimana kan. Tapi sebenarnya gara-gara gue mikir Ember itu warnanya kayak warna merah tapi unik. Itu kan gemstone. Jadi di mobil gemstone buat gue. Ternyata itu filosofinya. Sebenarnya kemarin riset dulu sih. Karena yang bakal tahu pasti ditanyain. Takut gak bisa jawab. Ini orang ngasal nih berarti nih. Kita mulai dari modifannya. Dari luar apa aja yang diubah? Ban, velg? Dari luar kita sekarang sini aja muterin ring 18. Bannya pakai Campiro SX2. Depan 235, belakang 245. Gokil. Peleknya itu yang depan 838, yang belakang 935. Nggak rekomendasi. Sengaja dibikin agak keluar. Betul. Jadi untuk nyiptain, ntar ada footage-nya deh. Dari samping agak lebih meaty gitu ya. Betul. Bener. Emang kayaknya suka meaty ya? Ya, meaty yang mana juga. Oh. Emang gue suka meaty karena emang spek yang belakang itu yang bikin bagus sih. Makanya mau nggak mau gue paksa, dan kebetulan rekomendasi dari temen gue, dan so far ya. Soalnya dari body kitnya juga udah agak gini ya, jadi kalau dimitiin kayak lucu ya. Betul. Dari bawahnya tuh udah agak gimana sebutnya apa ya? Ya belakangnya kayak gendut-gendut seksi gitu sih. Jadi dilihat dari belakang tuh kalau dibikin keluar dikit makin ih cakep ya jadinya gitu. Betul. Gue nangkep sih pertama kali pasti pas lo bikin, kayak kalau dibikin full gitu enak dilihat ya. Rapet gitu Oke. Dilihat dari belakang kayak jadi seksi aja sih harusnya. Apalagi yang diubah dari luar? Velg, ban udah? Velg, ban udah. Paling kalau misalnya untuk eksterior knalpot kali ya. Knalpot ya, full sis ya. Knalpot baru full system kita pakai Sokudo. Sebelumnya sebenarnya udah beberapa kali gonta-ganti brand, tapi pada ujungnya ternyata cocoknya di Sokudo. Jadi sekarang Sokudo udah kelar deh. Karena tadi katanya knalpotnya agak nggak biasa tuh, gimana tuh tadi? Betul, jadi sebelumnya itu kita kan gak ada campur-campur tuh knalpotnya. Dan kebetulan kemarin pas pasang reson, pipa center pipe belakangnya itu rada muncul ke bawah. Rada tuh. C gitu ya? Jadi kalau misalnya kita lewat parkiran atau polis tidur, udah bener-bener nggak bisa, harus mundur lagi. Kita kayak muterin kotak gitu aja. Oh gitu. Jadi pasti mentok itu jatuhnya ya? Udah pasti. Gua itu pernah. Jadi sebelum diganti ini bunyi dong? Bunyi sampai bener-bener, aduh gue takut banget sih, ngesrot, abis itu
kayak dipaksa tuh kayak ini kayak mau patah nih. Jadi mau nggak mau kita harus mundur tuh sampai orang-orang nunggu tuh di bawah tuh. Oh, separah itu ya? Separah itu. Tapi kalau misalnya nggak ganti kaki-kaki harusnya enggak kan? Posisi standarnya. Betul, harusnya sih aman. Oke, dari bawaannya C, agak C gitu kan, ngedekung ke bawah. Jadi pas diceperin, mentok yang C-nya itu, ujungnya itu ya? Dan kalau misalnya lu lihat dari belakang tuh kelihatan banget gitu pipanya, knalpotnya nggak kelihatan, pipanya C gitu kan, rada aneh tuh. Kalau sekarang sih udah, alhamdulillah harusnya aman. Spek kaki-kaki, pasti orang penasaran banget, ini cakep sih. Kalau kaki-kaki kita masih pakai per custom. Oke. Untuk sementara, tapi untuk sementara ini juga gue ngerasa masih nyaman sih. Pakai per customnya apa atau siapa? Kalau per customnya itu yang gue inget kalau nggak salah pakai per customnya expander. Expander? Iya. Depan? Part-partnya? Depannya betul. Kalau belakangnya gue kurang tahu, gue lupa. Tapi harusnya beda sih depan belakang. Oke, dengan settingan 1,5 ya? Belakang? Iya. Belakang 1,5? 1,5 jari, depannya 1 jari. Gokil. Buat harian? Harian nih ya, harian banget atau harian aja? Harian aja, tapi cuman gue yang pakai karena mungkin kalau orang lain pakai ya mesti ngerti lah. Iya. Kalau udah dimodif terus orang pakai deg-degan sih. Lumayan. Iya. Tapi justru gue malah seneng kalau misalnya teman gue mau pakai, biar ada feedback kalau misalnya ada yang kurang enak atau misalnya terlalu keras. Jadi kalau misalnya di rumah gitu orang lain yang pakai misalnya, pasti jujur sih gue takut banget. Iya kan. Kalau temen kan sama-sama ngerti. Ini mobil ceper, mobil gue juga ceper gitu. Betul. Kan jatuhnya kan. Tapi kalau ya. Wah, kalau misalnya bokap gue yang bawa, kayaknya besok-besok dibawa settingan kayak gini, bempernya hilang kayaknya. Waduh, ngeri banget. Gak ngerti dah makanya, tapi ya udahlah, kalau dipakai rusak pun juga mau gimana. Dari luar atasnya ini di stikerin ya? Betul. Aslinya tuh kan satu warna. Merah semua. Merah semua, benar. Oke. Sunroof udah pasti dong dari sononya. Sunroof dari sana. Nggak mungkin dong. kita pasang kaca. Oke, dari depan ada lagi nggak sih body kit? Ada yang ditambahin nggak? Kalau untuk body kit sekarang belum ada sih, masih bawaan mobil. Paling cuman ya simple cuman tutupin logo untuk kita black apa namanya? Iya, itu tuh banyak banget yang nutupin logo itu. Kenapa sih, maksudnya fungsinya agar black aja, black out atau gimana? Kalau gue sih emang ngincar looks-nya biar lebih ke black out aja sih, biar lebih serem. Kenapa nggak di stikerin aja? Nah kan itu kayak opsi lebih gampang gitu. Betul. Kemarin sebenarnya gue pernah nyoba, gue tutup pakai stiker hitam. Dan logo Mazda itu benar-benar nggak kelihatan kan. Karena ada bagian dalam yang honeycombnya. Iya, honeycombnya juga hitam ya. Betul. Kan sewarna tuh. Iya. Terus kata temen gue pas gue lagi cuci mobil, Dok, kok gue liat-liat kayak tompel ya? Pas gue liat, lah bener kayak tompel dong. Jadi kayak cuman abis ada honeycomb, ada condong dikit doang gitu, nggak ada kelihatan kayak logo kan. Spion? Nggak ya? Jadi waktu kita pasang yang atap itu kan pasang di rumah. Ada sisaan pasang sendiri tuh. Enggak ya. Oh, kaget banget nih gue. itu kita bayar, pasang di rumah, ada sisaan stiker tuh bro. Terus gue mikir kan, kayaknya kalau cuman atap doang hitam kayak kurang, kayak spion juga harus gue hitemin. Biar kayak two-tone gitu ya. Betul. Jadi orang udah pada pulang tuh, ya udah, gue ambil stiker sisa, gue tutupin, makanya kurang rapi. Tuh kan, serius lo yang pasang sendiri. Gokil bang, keren sih. Rapi loh. Oh, ada ini dikit ya, kayak kerencol dikit ya, kayak keluar dikit. Tambel. Tapi tambelnya di dalam. Jadi kalau orang lihat sekilas dari luar nggak kelihatan ya. Kelihatan. Gokil. Iya, chauffeur juga sih nggak kelihatan, malu juga. Jadi sebenarnya mobil ini benar pas datang tuh plak merah ya, semuanya plak merah ya. Betul. Jadi biar eksterior merah, interiornya black and red. Knalpot Exit 2 tuh asli ya? Asli bawaan, betul. Jadi tadi belum selesai tuh knalpotnya. Dari ujung depan sampai belakang semuanya Shokudo? Semua Shokudo. Jadi dari header, habis itu front pipe, habis itu center pipe, resonator sama axle backnya pakai Shokudo. Tambahan laknat race doang KW tapi. Di velg ya? Di velg, betul. Itu aja sih paling so far, kayaknya nggak banyak. Mesin. Penasaran banget mesin. Banyak tuh, tapi memang bentuknya nggak kelihatan dari luar. Di dalam kan banyak kan? Betul. Apa aja tuh?
Jadi kalau yang paling pertama itu gue ganti di replacement filter. Gue pakai Shimota. Habis itu pakai intake housingnya dari AutoX. Sama mungkin kita pasangin throttle control sebenarnya di dalam sih, bukan di mesin, tapi buat naikin respon dikit lah. So far dengan settingan kayak gitu lu ngerasa gimana bang? Fine, kurang atau? Kalau misalnya gue sih jujur buat mobil gue sendiri sebenarnya kalau gue pakai cukup, tapi beban beratnya itu kalau misalnya kita ngeran sih. Ada teman-teman mobil yang banyak lebih kencang, jadi bawanya kayak aduh gue kayak harus revamp. Ada yang kurang ya? Iya. Pernah nyoba gak sih top speednya mobil ini? Gue top speed itu malah justru gue coba pas standar sih. Berapa itu? Paling kenceng gue di 210. Masih bisa naik gak? Sorry. Lebih jalannya udah habis sih. Jadi naiknya udah susah, tapi gara-gara udah harus exit jadi kita turunin ya 210 paling mentok sih. Kenceng sih itu. Lumayan, mudah-mudahan. Seri ini berapa sih mesinnya? Mesinnya itu 2000 cc 2000 ya? NA tapi nggak turbo. Iya. Kenceng sih itu. Ya lumayan sih, cukup lah. Tapi musuh terbesar lu di jalan ini mobil siapa? Lu kan sering ngeran barengan. Ini lumayan personal sih, tapi mohon maaf ya kalau ada yang pakai mobil, maaf banget nih. Kalau dari awal gue beli Mazda 3, Mazda tuh mungkin biar nggak baper, ikutin teman-teman yang di circle kita aja. Pas lo lagi run, siapa yang anjir dia lebih kenceng gitu, yang nyebelin gitu menurut lo? Pokoknya intinya dua temen gue yang target gue harus lebih kenceng dari lu. Awas lo ya. Nah, siapa itu? BMX Gen 5. Pakai city hatchback. Sama Colora Marsudi. Pakai silver. Yang baru pakai di Altitude ya. Betul. Itu dua temen gue yang kenceng tuh. Itu nyebelin ya dia dulu. Sebenarnya nyebelin enggak, tapi gara-gara kenceng. Jadi kalau ngeran ditinggal mulu gua. Ugal lu bawanya lu. Remap. Iya, mudah-mudahan ntar kalau remap kita bisa ngelawan mereka berdua. Gokil. Tapi nggak boleh kencang-kencang. Safety first. Nah, itu kan hanya gimmick. Bener juga sih. Mesin berarti udah ya? Mesin udah semua. Dari dalam ada yang diubah nggak sih? Dalam nggak banyak sih, cuman pedal shift, extender, sama throttle control dong, sisanya standar. Pedal shift. Emang bawaannya nggak? Belum ada ya? Bawaannya udah ada, tapi kecil. Jadi gue tambahin extension biar kayak ditempel lebih panjang aja. Bawaannya udah ada, cuman ditambah biar lebih gede gitu ya? Betul, biar lebih easy to reach aja sih. Gue kaget, gue kira nggak ada. Padahal Mazda 2 GT udah ada kan? Udah ada, betul. Oke. Sama throttle control. Jangan salah tuh ngomongnya itu. Hati-hati tuh. Kenapa mobil ini bro? Berarti udah semuanya ya, udah ya? Modifannya ya? Kayaknya udah semua sih. Udah ya? Udah aman. Nah, langsung ke personal. Kenapa harus mobil ini? Justru sebenarnya pilihan pertama gue tuh bukan Mazda 3 hatchback sih awalnya. Dan sebenarnya gue nggak kepikiran tuh mau ganti mobil. Dulu kan gue bawa Honda Freed. Kebetulan orang tua ada rezeki dan mau ganti mobil. Gue bingung mau ganti mobil apa. Nggak mau milih yang lebay-lebay lah. Pengen Civic hatchback sebenarnya. Itu mobil idaman dari lama. Itu tapi kenceng. Dan itu kenceng betul. Gue ngerasain makanya bawa mobil ini. Harusnya gue pakai Civic hatchback. Tapi tiba-tiba gue nonton YouTube waktu itu malam-malam. Di review sama gue lupa reviewer lumayan terkenal, review Mazda 3. Pas gue lihat warna merah plus interiornya merah. Itu yang pertama kali gue mikir, anjir nih mobil keren banget sih. Keren ya. Terus gue kulik-kulik, hampir setiap hari tuh gue nonton YouTube sampai YouTube Mazda 3 habis. Semua review Mazda 3. Gokil. Dan akhirnya jatuh cinta sama Mazda 3. Sama Mazda 3 sampai sekarang sih. Nyesel gak? Berat gitu ngomongnya. Aduh, pengen jawab nyesel sih. Tapi ya kita berdoa aja mudah-mudahan dapat rezeki tambahan, kita bisa nggak nyesel. Jadi tetap kita sayang sama Mazda 3, nggak nyesel jadinya. Rate mobil sendiri 1 sampai 10 kasih nilai berapa? 1 sampai 10. 10. Mobil gue 10. Gokil. Untuk gue sendiri ya. Kalau buat orang lain sih mungkin di bawah itu, tapi boleh. Karena ya ini selera gue taruh di sini dan akhirnya gue puas, jadi ya so far 10 sih. Cerita paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini?
Oke, sebenarnya ada banyak. Tapi yang paling berkesan bukan cuma bawa mobil ini doang sih. Selama gue terjun ke komunitas mobil. Waktu itu gue pernah bawa mobil habis cuci mobil. Ban gue kempes. Pengen gue bawa tuh ke SPBU terdekat buat dipompa dulu kan. Kebetulan mau ganti pelek tuh waktu itu. Tiba-tiba baru keluar ke jalan raya. Ban sama peleknya tuh misah karena saking kempesnya. Ban sama peleknya misah? Betul, jadi di copot. Mobil ini? Benar. Waduh, ngeri banget. Jadi posisinya karena udah bocor atau kempes, kita paksa. Jadi makin lama makin cepet tuh kempesnya. Nggak sempet lah nyampe SPBU. Akhirnya di tengah jalan, gue nyalain hazard, gue cobalah tuh buat ngangkat ganti ban serep lah. Nah di situ yang berkesannya karena teman-teman semuanya pada datang sampai bikin macet jalanan itu. Untuk nolongin. Jadi gue ngerasa kayak solid banget lah pokoknya kalau teman-teman mobil. Inspired. Itu dia. Senangnya punya teman-teman mobil. Betul. Inspired by siapa sih mobil ini? Kalau misalnya inspirasi modifikasi gua itu lebih banyak dari akun luar sih. Dari kebanyakan Jepang. Boleh disebutin salah satunya? YS Neteru sama Keito Mazda 3. Nah, silakan kalian cari buat jadi referensi kalian. Kalau misalnya lu lihat mobil gua ya mirip-mirip hampir lah, tapi on budget gitu. Genrenya udah kesana. Iya, udah. Jadi kalau ditanya, ini alirannya mau disebut kemana sih, bro? Mungkin bisa dibilang daily street racing mungkin ya. Daily street racing. Jadi nggak street racing banget, tapi bisa dapat lah sedikit lah. Nggak street banget, kadang-kadang highway ya. Iya. Kalau misalnya ketemu gue di highway, kalau ada salah minta maaf ya. Wow. Nggak bermaksud. Saya seperti tahu apa yang Anda lakukan di jalan. Nah, saya bawanya aman-aman aja, kanan kiri tapi pelan kok. Masa sih? PR-nya apa sih punya mobil ini? PR-nya punya mobil ini salah satu hal yang bikin hampir nyesel sih, pelan. Mesin ya? Iya, sedikit kurang tapi ya cukup sih sebenarnya. Tapi ya kalau bisa lebih kencang lagi. Digas dikit boleh gak sih? Penasaran. Boleh. Dikit aja, dikit. Menurut lo itu pelan? Cukup sih. Cukup ya? Tapi gimana menurut lo, bro? Tergantung, betul. Iya, dibandinginnya sama siapa kan? Benar, setuju. Benar. Cari aman, betul. Nggak mau bilang kenceng, nggak mau bilang pelan. Mobil idaman setelah ini? Sampai sekarang sih, gua pasang wallpaper. Apa tuh? Supra MK5. Lu kan? Betul. BMW Supra kalau bisa bilang. BMW Supra. Iya. Bener, karena kerjasama sama BMW. Bener. Keluar duit paling mahal di mobil ini apa ini? Jujur di knalpot sih. Karena knalpotnya itu bukan sekali jadi. Beberapa kali ganti, spending beberapa, dan akhirnya pada ujungnya stop di sini dan puasnya di sini udah lumayan lah. Tapi ya trial and error. Kalau ditanya orang, bro ngapain sih modif mobil, kan buang-buang duit doang. Nah, pertanyaan bagus sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya namanya hobi ya nggak minus juga kan, kita bisa dapat teman banyak, bisa dapat hobi yang positif. Ya udah, nggak membahayakan orang. Siap. Begitu sih kalau jawaban gua. Kalau misalnya teman-teman mau penasaran, mau lihat mobil ini di mana, bro, IG-nya itu di ember.mazda3. Di ember.mazda3 ya. Ember.mazda3. Paling jauh bener. Paling jauh kemana sih dengan setelan kayak gini loh ya? Nggak boleh setelan standar. Itu dia. Itu PR buat gue juga sih. Kalau setelan kayak gini sebenarnya paling jauh itu di sini kayaknya. Sukabumi. Bukan. Ini juga hitungannya lumayan. 2 provinsi tuh. Lewatin Jakarta dulu, baru Banten, Bekasi, Jawa Barat. Oke. Sukabumi lah paling jauh. Soper, kalau ditanya berarti menyesal atau enggak, sebenarnya sedikit ya? Sedikit, tapi pada ujungnya gue puas dengan mobil ini sih. Cinta. Pertama kali mobil ini itu mau diantar, saking gue nggak sabarnya itu, gue bangun pagi gue bilang kita yang jemput aja, langsung ke showroom tuh. Gue nggak mau diantar kelamaan, gue datang sekarang. OTW pas gue lihat nggak ada sih yang kurang. Nggak ada ya? Iya, kurang pendek. Kurang
ceper sama pelek gitu doang. Makanya diganti per custom ini. Betul. By the way, ini per expander enak ya ternyata. Menurut lu gimana bro? Enak ya? Keras nggak sih? Enggak. Kalau Depan di belakang, kan? Depan iya, depan expander. Ke belakang nggak berasa sih? Gua nggak ngerasain belakang. Belakang gimana? Belakang gimana kak? Enak ya? Masih enak ya? Itu Steve adalah kata lain dari agak keras. Agak keras sebenarnya. Parah banget ya. Nggak apa-apa. Lebih suka yang keras daripada kayak terlalu empuk. Kita kasih pressure. Rada mual soalnya kayak. Serius. Tapi depan enak. Asli gue kalau misalnya bawa mobil sama orang, itu gue insecure banget. Gue selalu tanya yang belakang, enak gak? Nggak nyaman ya, gue bawa mobilnya mual nggak? Itu selalu gue tanya tuh. Iya. Berarti kayak agak mentingin orang di belakang. Betul, gitu ya. karena sempit kan. Emang iya ya, Mas Tiga ini sempit ya? Sempit sih, belakangnya sempit. Tambahin buntut ya? Dipanjangin lagi. Kita bikin tertero ntar biar kayak bus. Oke deh, gitu aja kali ya. Oke. Abis ini kita rolling lagi ya. Siap. Gitu aja How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Ada yang ketinggalan nggak ya? Nggak ada ya? Enggak benar. Terima kasih MTXC buat review kita. Terima kasih buat kesempatan Ember kali udah ini. jauh-jauh kesini. Jadi gitu aja How to Treat kali ini. Kalau suka boleh like, comment, subscribe. Nggak suka di dislike aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bro. Thank you, sama-sama bro Marcel. Terima kasih. Mari.